Shalom, Pastor. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau mengenal lebih dalam nih tentang Pastor. Baik. Nama asli siapa dan tanggal lahir tanggal berapa? Silakan. Apa perlu sih tanggal lahir ya? Perlu banget. Perlu banget ya. Biar nanti kalau ulang tahun kita bisa kirim kado. Baik, nama saya puji Tuhan Muhammad Rusli Mono Arfa. Saya lahir pada tanggal 9 September 1966. Tunggu. Tanggal berapa? 9 September. 9 September. Iya. Waduh, berarti hari ini dong. Iya dong. Harus ngirim kado dong gue. Aduh, kemakan dengan omongan. Oh, ya, it's okay. Nanti Iya. setelah selesai kita Iya. ngobrol-ngobrol kita. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang umur berapa, Pastor? Ya 55 lah. 55 tahun. Iya. Happy birthday. Terima kasih. Kuenya nyusul. Nyusul. Pastor, Iya. boleh cerita nggak tentang latar belakang keluarga yang katanya konon punya gelar yang bikin orang merinding? Horor kali. Iya, baik. Ya, memang saya terlahir dari keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wush. Siap. Iya, ya kami berasal dari Gorontalo, itu suku ya di Sulawesi sana. Marga kami adalah Mono Arfa. Nah, lihat aja di Google Mono Arfa itu seperti apa ya. Nah, saya terlahir dari keluarga yang tidak mengenal Kristus. Jadi boleh dikatakan sebagai anak-anak kegelapan. Anak kegelapan. Ini menyembah apa? Pohon? Bunga apa nih? Lah, kan orang yang di luar Kristus itu kan anak-anak kegelapan karena tidak mengenal terang. mengenal terang. Iya, tidak mengenal kebenaran juga. Sehingga banyak hal yang harus dibenarkan. Iya. Baik. Jadi kondisi keluarga saat ini masih belum mengenal Tuhan atau Pastor aja yang baru mengenal Tuhan? Ibu saya sudah menerima tapi sudah kembali ke surga. Dan beberapa sudah dari ya artinya saudara jauh lah begitu. Gitu. Oke. Keluarga yang sekarang bagaimana? Keluarga yang sekarang ya sudah baik, hubungan sudah baik. Ya artinya kita harus menjadi garam, menjadi terang, dan terutama menjadi berkat. Menjadi berkat. Jadi kalau nanti berkunjung kepada keluarga itu nggak boleh hanya say thank you begitu ya. Mesti ada sesuatu untuk pulsa kah? Oh. Ya. Pulsa ya? Uang jajan ya? Iya. Baik. Bagaimana sih kok bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Padahal tadi latar belakang keluarga adalah latar belakang keluarga yang tidak percaya dengan Tuhan. Iya. Ini gimana nih ceritanya nih? Apa Tuhan datang, akulah Yesus atau gimana nih? Kan Alkitab katakan tidak ada perkara yang mustahil. Di tengah kebencian saya terhadap kekristenan dan ketika itu memuncak ya di satu sisi, tapi di lain sisi kan saya membutuhkan jalan keselamatan. Dan karena itu saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, saya percaya doa saya itu sudah dijawab ketika Isa Al-Masih, Yesus Kristus datang menjumpai saya ketika sedang mempersiapkan sholat subuh. Sedang mempersiapkan sholat subuh. Sholat subuh. Sholat apa? Subuh. Oh, subuh. Maaf kepleset. Terus ceritanya gimana, Pastor? Iya, waktu perjumpaan itu ya saya melihat beliau itu ya orang yang sebetulnya kami tidak suka ya, yaitu sosok Yesus. Tetapi di lain sisi di dalam kitab saya yang dulu kan diceritakan, tetapi dia hanya sebatas nabi dan rasul. Tetapi kami semacam mengingkari bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Isa Al-Masih. Ya, karena kalau Isa Al-Masih kan tidak disalib. Yang disembah oleh orang Yesus itu yang disalib gitu. Yang disalib. Iya kan? Nah, jadi memang kitab suci saya yang lama memberikan informasi tentang sosok Nabi Isa, tetapi
ketika kita bandingkan dengan Yesus di dalam Alkitab, itu ada beberapa bagian yang berbeda, ya. Ada sebagian mengatakan sebetulnya orangnya sama tapi ceritanya berbeda. Ya, informasi tentang keluarganya, kelahirannya, kematiannya, gitu. Tapi bagi saya itu nggak masalah, karena itu saya memilih yang kedua tadi, bahwa orang yang sama tetapi ceritanya berbeda, begitu ya. Sehingga karena saya berjumpa dalam sebuah penglihatan itu, membuat saya semakin harus lebih mengenal dia. Dan untuk mengenal dia, tidak ada sumber yang paling akurat kecuali Alkitab. Yes. Ya kan? Nah, setuju. Iya kan? Nah, jadi tetapi juga membaca Alkitab itu bukan sesuatu perkara yang mudah bagi saya. Sebab kalau nanti kedapatan oleh ayah saya baca Alkitab, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa selesai ya. Bisa selesai. Belum dibaptis sudah bertemu dengan Tuhan. Tetapi saya memberanikan diri setelah saya mendapatkan beberapa alasan, ya. Dan alasan yang pertama, ya, rukun iman yang ketiga di dalam iman Islam, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, alasan yang kedua yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 46, di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Kami berikan Injil di dalamnya. Jadi dalam Injil itu ada petunjuk. Nah, ini luar biasa. Ada petunjuk. Nah, ini memberanikan saya untuk membaca, dan ternyata benar saya mendapatkan petunjuk yang selama ini saya doakan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pas baca Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia nih. Ini nih hidayah. Ini hidayah. Ya. Hidayah dari situ, luar biasa kan? Jadi Alkitab dulu Pastor bawa masuk ke rumah. Ya, setelah saya punya alasan, maka saya bawa ke rumah tetapi dibungkus koran. Oh, supaya nggak ketahuan. Nggak ketahuan, gitu. Harus pinter. Ya, baik. Berarti sekarang Pastor sudah memberikan hidup sepenuhnya di ladang Tuhan ya? Betul. Wow. Boleh cerita nggak mengenai pelayanan-pelayanan? Dan katanya nih, sekarang juga sudah menjadi YouTuber. Katanya masuk ke dunia YouTube untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Iya. Cerita dong buat kita semuanya, Pastor. Memang di era pandemi COVID-19 ini, kayaknya pemberitaan Injil itu lebih terbuka karena di media sosial, ya, dan antara lain YouTube. Iya. Artinya tidak lagi bisa dibatasi oleh tembok-tembok, ya. Baik itu tembok denominasi maupun tembok-tembok yang lain gitu. Dan sekarang ini sudah bisa dilihat oleh banyak orang. Satu kali kita khotbah bukan cuma 1.000 tapi bisa puluh ribu, bahkan bisa 100, bahkan ada yang 3 juta. Ada, betul. Ada, ya, ada video saya yang 3 juta nonton itu. Bahkan ini tidak terbatas oleh kota ya. Betul. Sampai ke luar negeri pun terjangkau. Betul, ya. Berarti punya dong penonton dari luar Indonesia. Ada pasti, di Amerika, di Spanyol, di Belanda, di Australia, di Malaysia, di Brunei, di Timur Leste ada. Di Timur Leste, Iya, semuanya ya. Pokoknya yang masih di dunia, yang masih hidup pokoknya belum ya. di surga. Repot. Ya. Jadi hasil dari pelayanan sosial media itu sejauh apa saat ini, Pastor? Ya, saya kan membangun channel YouTube Galilea Network. Galilea Network. Di subscribe dong. Jangan lupa di subscribe, ditekan loncengnya, Di share juga. di dong. share juga. Jangan cuma ditekan, di share, di like, di komen yang positif. Amin. Ya, biar yang banyak di itu ya. Bener, jangan jadi hater. Masuk neraka Iya. lu jadi hater. Oke, jadi di situ ada ibadah Minggu juga Jumat ya secara live. Kemudian setiap hari itu ada yang namanya Sahabat Galilea. Tayang setiap hari jam 00. Tengah malam dong. Tengah malam
Siapa yang nonton, Ya, Pastor? kan sasarannya bukan untuk Oh, Indonesia doang Iya, ya. iya. Maafkan saya, Pastor. Iya. Ya, jadi itu adalah renungan singkat ya, 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit. Iya. Ya. Karena kalau sampai 1 jam penonton tidur biasa. Iya. Iya. Jadi hasilnya sudah luar biasa ya, berarti banyak orang sudah mengenal Yesus melalui channel YouTube tersebut ya. Betul. Dan nanti minggu depan ada yang mau dibaptis tuh. Dari YouTube. Iya, dari YouTube. Jadi lihat video kesaksian saya, ikuti. Dia orang yang tidak mengenal Kristus ya, sebagai anak-anak kegelapan ya, lalu kemudian diikuti dan ada beberapa yang minta dibaptis dan minggu depan akan dibaptis. Wow, puji Tuhan. Iya. Berarti ada hasil, ada buah. Betul. Jadi Pastor Rusli Monoarfa bukan cuman sekedar terima Yesus, tapi memberikan hidup sepenuhnya di ladang Tuhan. Betul, memberi hidup ya, bukan mencari hidup. Memberi hidup, Iya. mencari hidup untuk perut dong ya. Maaf kalau salah ngomong. Baik, kita sekarang bercerita tentang keluarga. Punya anak berapa, istri berapa? Istri 1 kan? Istri 1, 5 Puji anak. Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Anak 5, iya. oh enggak apa-apa. Yang penting bukan istri 5. Iya. Jadi laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Waduh, laki, perempuan, laki. Iya. Gampang banget hafalnya. Nah, gimana cerita, kapan ketemu dengan istri pada saat itu, Pastor? Jadi waktu saya ketemu istri itu, saya di penjara sebenarnya. Oh, penjara. Jadi sempat masuk penjara? Masuk. Narkoba? Bukan dong. Hamilin istri orang? Bukan. Oh, terus itu apa? memalukan. Oh, memalukan. Penistaan agama. Oh, karena firman Tuhan berarti? Betul. Jadi saya setelah saya terima Yesus, waktu saya baca Kisah Rasul pasal 4:12 dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, ya kan? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Dan ketika saya membaca Roma pasal 1, 16 dan 17, yang saya singkat dengan satu kalimat pendek, yaitu Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka saya tidak pernah ragu lagi dengan Injil. Yang sebelumnya saya ragu, saya diajarkan sejak dulu bahwa Injil Alkitab itu kan sudah dipalsukan begitu ya. Tetapi setelah membaca Roma pasal 1, 16, 17, saya tidak pernah meragukan dan diteguhkan lagi dengan sebuah penglihatan di mana Yesus datang kembali menjumpai saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saya melihat tangan yang terbuka dan suara yang begitu audible. Datanglah kepada aku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Audible? Iya. Wow. Sangat kedengaran. Sangat jelas. Jelas. Wow. Iya. Saya hanya melihat tangan yang terbuka, tetapi untuk melihat wajahnya agak enggak mungkin. Saya itu tidak mengangkat kepala begitu, tapi saya hanya melihat tangan yang ada terulur. tangan yang terbuka ya. Terulur dan mengatakan, datanglah kepada aku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Amin. Saat itu saya ambil keputusan. Nah, waktu saya ambil keputusan, tentu cinta mula-mula tahu sendiri kan. Iya. Yang namanya jatuh Berkobar-kobar cinta. berarti. Pernah jatuh cinta nggak? Oh, pernah. Kebanyakan orang jatuh cinta kepada saya. Oh, begitu ya. Jadi, aku terpikat oleh ajaran Yesus Kristus di dalam Alkitab. Lalu kemudian cinta yang luar biasa. Dan karena itu saya harus saksikan, beritakan, ceritakan kepada siapapun yang saya jumpai, dimanapun saya pergi dan berada, bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dengan berani. Dengan berani. Dan karena itu saya menulis kesaksian, jadi lisan maupun tulisan. Nah, ternyata itu yang dipersoalkan, sehingga saya dikenakan pasal, dijerat dengan pasal 156 AKUHP, penistaan agama. Dan penistaan agama di Indonesia ini diberlakukan secara tajam kepada kelompok minoritas, tetapi tumpul kepada mayoritas. Itu nggak usah dibahas. Okay. Ya,
Jadi 156A KUHP itu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Saya dituntut 4 tahun oleh jaksa, tim jaksa. Tetapi sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan saya itu cukup heboh juga, ya. Itu ada di YouTube ya. Ada cuplikan pidato pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Ada, itu nanti disaksikan di sana. Sebentar Pastor, di YouTube Galilea Network Ya, atau Galilea Network tentunya. jangan lupa di like, Iya. subscribe. Haleluya. Nah, jadi sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato itu. Pidato itu sangat tegas dan saya menyusun dengan tema yang sangat sentral. Ada 2 pidato pembelaan, bagian penasihat hukum yang bikin, tetapi bagian saya berikan ketegasan dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dan di akhir pidato itu saya menyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Menjalaninya gimana? Penuh dengan sungut-sungut kah, sakit, nyesel, atau gimana, Enggak Pastor? lah. Ya, kita sebagai orang percaya menghadapi penderitaan itu tentu berbeda. Ya kan? Kalau orang mungkin dia menangis, menyalahkan keadaan, dan kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi kalau saya hanya ada 2 hal, bersukacita dan mengucap syukur. Yes, bersukacita. Di penjara gitu ya, Pak. Ya, itu kan esensi sebagai seorang Kristen, yaitu bersukacita dan mengucap syukur. Yes. Mengucap syukur dalam segala hal, bahwa tidak ada di dalam hidup ini yang kebetulan. Yes. Semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mungkin pada awalnya Tuhan tidak menghendaki seperti itu, tapi kemudian itu terjadi, maka itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Sebelum saya bicara kepada orang lain dan menganjurkan orang lain supaya setia, tetapi kalau kita belum mengalami proses bagaimana setia itu kan, nah itu artinya kita hanya memberikan sesuatu yang sebetulnya belum kita alami, jadi itu kosong ya. Tetapi kalau kita sudah alami lalu kita sampaikan kepada orang, nah ini akan sangat bermakna. Jadi saya bersyukur saya di penjara karena dengan begitu membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Yes. Dan dari dalam penjara juga lah ketemu dengan sang pujaan Nah, hati. itu tadi dilanjutkan bahwa waktu itu ada saudara dari istri saya kebetulan sama-sama di dalam penjara. Dia kasus kriminal, membunuh. Ya. Ya, panjang ceritanya itu, tapi kemudian karena kita bersahabat di dalam ya, saling memberikan motivasi karena dia cukup lama 7 tahun masa tahanannya dan saya 4 tahun 6 bulan, jadi ya kita saling menguatkan, memberikan motivasi, kita bersahabat. Lalu kemudian teman saya ini bilang ya kita akan kalau tidak keberatan kita lebih perkuat persahabatan kita dengan memperkenalkan saudaranya yang perempuan begitu ya, untuk bisa saya ya artinya berkenalan dan kalau bisa menjadi pasangan hidup. Nah lalu kemudian saya tanya kepada dia ya namanya siapa, dia memberi 2 nama. Ini 2 nama ini kakak beradik mereka, yang satu namanya Femi, yang satu Olvi. Secara spontan saya katakan saya Olvi aja deh. Secara spontan belum lihat pernah gambar, belum, nggak ada. Melihat dengan iman. Iya, melihat dengan iman. Dan akhirnya dikenalin ya. Dikenalin. Waktu kita selesai penjara, ya lalu kami datang menjumpai. Ya dari sanalah proses itu. Oh, akhirnya kenalan dan akhirnya sampai diberkati dalam ikatan pernikahan Ya, kudus ya. dan 5 anak sekarang. Puji Tuhan, 5 anak. Hah, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang katanya melebarkan sayap di yayasan-yayasan dan organisasi-organisasi. Apakah betul, Pastor? Ya, ada beberapa yayasan yang saya terlibat di dalamnya, tetapi yang
saya dirikan adalah Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Oh, yang Ini didirikan 2016 saya 2016. dirikan. Kala itu saya berada di satu gereja tertentu sebagai seorang pengkhotbah. 14 tahun saya ada di gereja itu. Tapi kemudian saya diberi visi sama Tuhan, masa 14 tahun saya cuman di situ-situ doang ya. Maksudnya tidak bisa pergi berbagi dengan denominasi lain karena memang kita diatur sedemikian rupa oleh gereja itu untuk tidak bisa ke tempat yang lain. Oh. Nah, akhirnya saya diberi visi dan Tuhan mau saya lebih ke dunia misi. Oh. Ya, misi dan kemudian saya mendirikan yayasan sebagai payung hukumnya. Dan itu saya sudah lakukan ke tempat-tempat yang ya diincar oleh non-Kristen, tapi sebetulnya itu daerah Kristen. Oke. Ya. Jadi kita datang ke sana untuk menguatkan Ya, mereka. menguatkan, lalu Iya. kemudian ya pokoknya saya dalam dunia misi ya memperkenalkan Yesus ya, dan terbanyak itu di Indonesia Timur. Oh. Di Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Wow. Ada visi tertentu untuk Indonesia Timur? Sebenarnya untuk semua sih. Untuk semua? Ya, tetapi langkah awal waktu itu yang memang Tuhan Tunjukkan gitu ya? tunjukkan, itu ke Indonesia Timur. Wow. Dengan Iya, iya. tema yang harus saya beritakan, stop jadi mualaf. Stop jadi mualaf. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan Iya. ditinggal. Iya, Jangan betul. ditinggal hanya karena harta. Nah, Jangan mau di iya itu. sogok. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya, Wow. amin. Ini pelayanan yang luar biasa. Iya, Berarti betul. udah masuk sampai ke pelosok-pelosoknya Iya. ya, Pastor ya? Iya. Wow, suka dukanya di pelosok-pelosok gimana tuh? Kan biasanya kalau di pelosok kadang air nggak ada, listrik nggak ada dan lain-lain. Ya, apalagi kalau di daerah-daerah epidemi malaria ya. Oh, iya. Nah, tetapi saya tidak pernah takut sama itu ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan yang berikan visi, maka saya percaya Dia melindungi. Puji Iya. Tuhan. Jadi kemanapun kita penuh dengan keberanian. Keberanian. Karena Tuhan Yesus yang menyertai. Amin. Iya. Nah, sekarang katanya juga menjadi seorang gembala ya. Dari sebuah gereja. Ya, memang sih sebelum pandemi ya, saya memang berada di denominasi tertentu dan merintis itu dan menjadi gembala. Tapi setelah pandemi COVID-19 ini sepertinya harus dirubah. Harus ya, dirubah? Dirubah peta pelayanan dan ketata layanan kita ya harus dirubah. Makanya saya memilih menjadi seorang YouTuber. Jadi sekarang Iya. lebih aktif di YouTube. Ya, di YouTube. Menyebarkan firman Tuhan. Amin, ya. Menguatkan semua saudara-saudara supaya tidak terjerumus Iya, betul. dan jatuh dan meninggalkan Yesus. Nah, itu yang paling utama. Ya. Ya, Wow. karena kan prioritas kita dalam hidup ini harus sama seperti prioritas Yesus. Kan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang berada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Kristus telah hidup? Apa yang menjadi prioritas Yesus? Ya, tidak ada hal lain selain memberitakan Injil. Puji Tuhan. Iya kan? Tidak ada hal lain. Iya, memberitakan Injil. Dan ini harus menjadi prioritas bagi semua kita yang percaya kepadanya. Dan sebelum dia naik ke surga kan dia memberikan perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung. Ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau bisa saya tambahkan apapun agamanya. Yes. Karena dia tidak bawa agama. Agama tidak menyelamatkan. Iya kan? Nah, Termasuk agama Kristen. iya, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, sebab bagi saya nabi dan rasul itu hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Ya, saya butuh juru selamat. Yes. Dan juru selamat itu Yesus Kristus. Guru selamat banyak, Iya. tetapi juru selamat hanya satu, Yesus Hanya Kristus. Ya. Yesus Kristus. Amin. Masih punya cita-cita nggak, Pastor? Atau keinginan atau pergumulan yang belum terjadi sampai saat ini? Oh, pasti. Tentu saya punya cita-cita
membangun sebuah wadah dan saya sudah siapkan yayasan itu ya. Saya mau bangun pesantren ya, pesantren Kristen. Oh, jantung saya hampir coba Pastor. Oh, pesantren Iya. Kristen. Pesantren Kristen. Maksudnya gimana, Pastor? Ya, kita lihat bahwa pola pendidikan di pesantren itu kan kita bisa kasih jempol ya. Ya. Hebat ya. Karena melatih, mendidik orang itu menjadi bertakwa, beriman dan berilmu. Ya kan? Nah, saya ingin membangun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang putus sekolah, ya kan? Nah, harusnya dia melayani Tuhan. Nah, digodok di situ atau para murtadin ya. Kalau saya misalnya mendengar ada murtadin di seluruh Indonesia lah. Yang saya tahu lalu dia tertolak, biasanya itu kan kalau dia jadi Kristen kan saya tertolak ya, biasanya tertolak. Dibully. Seperti yang saya alami. Ya saya alami, saya menggelandang. Ketika saya mulai ketahuan saya datang ke gereja, datang menghadiri ibadah, nah kemudian saya sudah menyatakan diri bahwa saya mau jadi Kristen, ya otomatis keluarga menolak, ya. Dan kemudian juga lingkungan membenci, sehingga saya tidak bisa lagi bertahan lama di situ. Nah, saya mau kemana? Saya belum punya kemampuan yang kuat untuk hidup sebagai pribadi yang mandiri, apalagi dari segi ekonomi, gitu kan? Nah, karena saya masih nempel pada orang tua waktu itu. Waktu saya mau datang kepada orang Kristen pada takut. Kenapa? Karena itu kan kota kecil ya. Di Poso, itu terjadi Poso, Sulawesi Tengah. Itu kan kota kecil. Semua orang istilah baku kenal gitu kan. Saling mengenal. Jadi orang Kristen kalau saya datang ke rumahnya, mereka itu seperti ya dalam tanda kutip takut gitu kan. Ya antara oke dan tidak gitu. Jadi kalau saya datang ya biar aja saya diberi makan begitu, tapi segera pulang gitu. Bahasa tubuh mereka saya baca seperti itu ya. Karena jangan sampai mereka disalahkan ya. Betul. Takut juga ya. Betul. Nah sehingga saya menggelandang. Kadang pergi, kadang satu hari nggak makan. Iya. Jadi benar-benar pikul salib juga ya, Pastor ya? Nggak makan, kemudian nggak mandi. Iya. Saya pikir kambing aja nggak mandi. Mahal juga ya. Iya, mahal juga dijual. Iya. Nah, kita lebih mahal daripada kambing. Iya. Terus tidur kadang di gereja, ya di gereja tapi gereja yang masih dibangun ya, masih belum selesai, belum permanen ya. Jadi sebab tidur... kalau gereja udah bagus kan pasti dikunci. Iya, jadi ini masih batu-batu, ya, masih tanah. Masih ya gereja yang sangat sederhana lah. Kadang pintunya cuma ditutup terus ditutup tapi tidak dikunci. Tidak dikunci ya, karena memang belum ada barang di dalam. Hanya diganjal dengan kursi begitu. Jadi tidur di gereja-gereja yang masih dibangun seperti itu. Iya. Wow, makan enggak makan, mandi awal lagi enggak. Nah, makanya pengalaman ini saya pingin kalau nanti ada yang seperti saya, murtadin, dia tertolak dari lingkungannya, saya tampung. Sekaligus dia diberikan pendidikan tentang Alkitab. Ya, tapi bukan hanya melulu Alkitab. Nanti juga dia diajarkan bagaimana bercocok tanam, beternak, budidaya ikan dan seterusnya. Nah, makanya saya itu masih dalam cita-cita saya, sekiranya ada orang gila begitu ya. Iya, yang tiba-tiba kan? kerjasama gitu ya. Maksudnya dia punya duit banyak atau punya lahan banyak. Sini saya sumbangkan 10 hektar. 10 ya, saya butuh 10 hektar lah begitu. 10? Iya, itu karena memang kalau kita punya visi jangan kecil-kecil dong. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Visi juga harus besar. Betul, apalagi di masa pandemi ini, harta kita, iya kan, kita nggak bawa mati juga kan. Sewaktu-waktu kita bisa mati hari ini loh. Bisa? Iya, kita nggak tahu besok kita masih ada atau enggak. Tiba-tiba virus itu nongol aja kan. Iya. Kita kena dan lewat. Iya. Jadi ya sudahlah, kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi Betul, untuk Tuhan ya. Iya. Jadi
pengalaman pastor itu membuat pastor menggebu-gebu ya. Iya. Harus buat pesantren Kristen ini. Betul. Tampung semua orang yang murtadin, yang nggak Iya. tahu mau kemana. Betul. Dia ikut Yesus tapi banyak yang nolak. Bahkan Betul. orang Kristen pun ya gimana mau nerima gitu ya. Iya. Di salah satu sisi senang Iya. menerima Yesus. Tapi di satu sisi Resiko itu. resiko besar. Ya. Rumahnya dibakar, dia dikejar dan Nah, lain-lain. Nggak betul. semuanya orang punya panggilan ini. Betul. Wow, terjadi dalam nama Yesus. Amin. Ya, doakan Terjadi ya. dalam nama Maka Yesus. itu saya butuh Bapak Ibu semua, saya butuh ya topangan doa, tapi juga bukan cuma doa tapi juga ya itulah. Iya, Iya kan? Tahu kita sendiri kan? dukung Iya. dalam doa, dana. Ya, itu. Mari Karena- kita menabur. Betul. Nah, jadi begitulah yang bisa saya persembahkan selama saya masih bisa hidup, masih sehat gitu. Sebelum saya dipanggil Tuhan deh. Iya. Gitu kan. Sebelum dipanggil Tuhan, all out buat Tuhan. Betul. Habis-habisan buat Iya. Tuhan. Apa yang bisa dibuat, dibuat untuk Iya. kemuliaan nama Tuhan. Wow. Baik, Pastor. Kita mau nanya lebih dalam lagi nih. Iya, boleh. Apa sih suka dukanya dalam melayani Tuhan itu? Iya. Kan moto saya dalam melayani itu adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Memberi hidup. Iya. Nah, maksudnya Iya. gimana nih? Apakah Pastor sudah memberi hidup? Ya, ada banyak kan orang melayani itu mencari hidup. Oh, ini dalam tanda kutip mencari Iya, mencari kehidupan. hidup. Iya, Makan mencari hidup. gitu. Iya, kadang-kadang dia alih profesi ya. Ya, banyak sih orang alih profesi, oke, bagus. Tapi jangan prinsip sebelum dia menjadi hamba Tuhan itu tetap dia bawa. Oh, itu yaitu mencari hidup. Apalagi kalau sebelum jadi hamba Tuhan dia pedagang. Oh. Jadi hamba Tuhan nanti Nah, itu. jadi pedagang, roh pedagangnya dimasukin ke Nah, dalam itu. gereja. Akhirnya apa Ya? yang diajarkan kepada jemaat, dia mengajarkan jemaat jangan cinta uang, tapi dia cinta uang. Dia cinta uang. Pelayanan gak untung, dia marah-marah. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan kata kalau. Iya, ya kalau kan. Jadi ada hitung-hitungan ya. Nah, bagi saya melayani, apalagi saya ke dunia misi ya, itu memang kita harus memberi hidup. Memberi hidup. Iya. Berarti memang ketika kita turun ke dunia misi itu kan berarti kita bukan cuma memberi hidup, tapi kadang-kadang kita bawa sesuatu juga ya. Ya. Bawa makan. Dan itu yang saya lakukan selama sejak 2016, sejak saya terjun ke dunia misi. Iya. Iya, kalau dulu 14 tahun ada di gereja tertentu, itu saya terima beres aja. Pokoknya pelayanan selesai beres Iya, aja lah. terima beres, setiap Ya. hari Sabtu saya tarik koper, Iya. terbang. Ush. Jadi pesawat itu tempat saya beristirahat, tidur. Kadang-kadang nih ya, saya dari daerah lain, ya langsung misalnya dari Senin sampai Sabtu. Sementara Minggu saya ada di daerah lain ya untuk menjalankan jadwal dari gereja itu. Maka saya itu tidak pulang rumah tuh. Misalnya ada dari daerah yang satu saya terbang, itu kopernya ditukar di bandara. Karena di bandara itu koper udah tersedia. Oh, udah standby di sana. Standby. Ada yang. Iya, ada yang ngantar. Jadi tuker pakaian di koper itu yang kotor yang sudah berapa hari, ya terus nanti yang baru kita terbang lagi. Wow, Seperti itu dulu. ya. Jadi terima beres lah ya. Terima beres. Jarang dong menabur karena kita kebanyakan Iya, diberi ya. iya, menerima. Nah, setelah saya menjadi komitmen disuruh Tuhan untuk menjadi seorang misionaris, nah itu saya memberi. Nah, itu kan banyak memberi ya. Memberi. Itu melakukannya dengan penuh sukacita atau Ya, gimana? sukacita. Pasti kan berat. Dulu Artinya- menerima, sekarang iya. harus memberi. Iya, artinya kita sekarang yang mengupayakan sendiri. Misalnya untuk sebuah perjalanan ke daerah Indonesia Timur. Ya tahu sendiri kan penerbangan di sana. Nah, itu saya mesti cari sendiri. Ya. Wow. Jadi cari terbang cari Tiket pesawat sendiri. Pesawat sendiri ya, tinggal sendiri, hotel di sana, makan sendiri. Ya.
Jadi pelayanan ya mereka di sana menerima. Iya. Gitu. Karena inilah sebenarnya Ya, pelayanan itu pelayanan. ya. Jadi memberi hidup. dan kalau saya mau ceritakan mengenai suka duka dalam pelayanan itu luar biasa, ya. Nah, memang Tuhan selalu melihat motivasi kita. Iya, betul. Ya kan? Nah, saya dulu melayani suka duka, ya dukanya dulu ya. Ya, dukanya. Dukanya dulu ya. Sebenarnya tadi suka sudah waktu terbang ya naik pesawat. Iya. Tapi sebelum itu banyak dukanya. Misalnya saya naik angkot, ya, naik Metro Mini. Pelayanan naik Metro Mini. Naik Metro Mini. Jadi kalau saya naik Metro Mini itu tas saya taruh di dalam tas. Oh iya. Harus ada baju ganti di situ, Iya. bro. Kan bau. Iya, ada baju Pengap. ganti. Bukan cuman itu, kadang-kadang kita turun dari Metro Mini atau Kopaja, muka kita ini udah Wah, udah hitam. penuh. Tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan lagi. Ada satu peristiwa, saya melayani di daerah Bekasi. Ya, daerah Bekasi, saya sesi ketiga. Sesi kedua itu adalah Bapak Pendeta Arasiaan. Oh, Pak Pendeta Aras ya. Ya. Nah, sesi ketiga waktu saya tiba di tempat itu, Pak Ara itu masih sementara doa berkat. Sementara ini pintu masuk sudah antri orang. Ya, saya sesi ketiga. Nah, saya waktu datang, saya mau masuk dari pintu keluar. Tahu nggak? Pengerja di situ nggak kenal saya. Dia nggak izinin saya masuk. Dikira Kenapa? siapa gitu? Ya, karena tampangnya nggak ada tampang hamba Tuhan. Gak ada gitu. tambah lecek, Iya. kucel. Habis turun dari Metro Mini. Benar. Jadi saya itu mau masuk dari situ supaya saya bisa cepat masuk ke dalam tempat ibadah itu karena di dalam kan ada toilet. Jadi saya mesti masuk di toilet, ganti baju, cuci muka, nanti sepatu dilap lagi karena kan dilihat waduh berdebu begitu kan. Nah, sampai seperti itu saya tidak diizinkan masuk loh. Ya. Padahal hamba Tuhannya. Iya, padahal saya mau khotbah loh itu. Ya sudah, terpaksa saya mesti tunggu. Iya. Jadi agak terlambat sedikit berarti untuk masuk. Kebetulan pas begitu keluar, ya kan? Nah, begitu pintu dibuka saya langsung. Ya, pintu keluar dibuka, bukan pintu masuk ya. Iya. Pintu keluar saya langsung terobos. Padahal orang lagi keluar. Ya, mau keluar gitu. Nah, kemudian pernah juga saya naik sepeda motor. Ya, dari Jakarta Selatan, ya, saya dari Jagakarsa ya, saya waktu tinggal di Jagakarsa. Saya mau ke daerah Pancoran. Ya, daerah Pancoran, saya naik motor. Karena apa? Cuacanya itu cerah. Tahu-taunya di Pasar Minggu. Hujan. Terus kan di Jakarta kan suka begitu, hujan lokal kan. Hujan lokal. Cuman di situ doang hujannya. Nah, saya mau berteduh kan nggak bisa karena waktu berjalan terus. Iya kan? Terpaksa udah tancap aja terus. Tahu nggak ini basah semua, basah kuyup. Terus Alkitab, tas. Nah, itu kan dalam tas ya. Aman semuanya. Dibungkus dalam plastik. Nah, kemudian karena pas saya pakai jaket, jadi yang basah itu cuman celana, pokoknya semua basah semua tuh, sampai dalam-dalamnya basah. Saya selesaikan berkhotbah. Itu selesai khotbah pulang di rumah saya meriak. Iya. Basah kuyup. Iya. Sekali waktu juga ini dukanya ini ya. Jadi ini saudara bisa belajar karena kadang-kadang orang mau melayani di tempat yang enak. Ya kan? Nah itu. Saya pernah nih menggantikan seseorang, ya, rekan saya naik motor, saya datang terlambat di tempat itu. Terlambatnya kenapa? Karena pertama alamatnya kan harus saya mau cari di daerah jembatan 5 kah apa sana. Jadi daerah nyari-nyari dulu. Nyari. Terus kemudian waktu itu juga hujan, ya. Ya, hujan. Waktu itu saya sempat berteduh sedikit. Waktu udah gerimis saya jalan. Ini
Tapi kan itu air di jalan itu kan ketika ketemu mobil kena saya kan. Jadi becek semuanya, Becek. lumpur semua. Lumpur. Nah, sampai di gereja itu karena mungkin dia lihat saya kusut begitu. Penuh dengan lumpur. Udah dia bilang, Pak nanti lain kali aja ya kita jadwalin. Soalnya Bapak juga sudah terlambat. Jadi kita udah nyampe itu hamba Tuhan ya, kita sebagai hamba Tuhan di cancel. Di cancel. Ya padahal cuma terlambat 15 menit gitu kan. Mungkin tunggu 15 menit ya saya juga dihubungi nggak bisa mungkin ya. Mungkin mereka sudah tetapkan hamba Tuhan itu. Ya ada pendeta di situ. Jadi mungkin mereka juga kalau mau diganti lagi atau dibatalkan dia rasa gimana ya. Ya udah Pak, saya nggak dipanggil masuk pun tidak. Iya. Dipanggil masuk untuk ikut ibadah pun tidak. Iya. Cuman dia bilang Pak, Bapak udah terlambat ya. Nanti kita schedule kembali, di reschedule. Ya coba kan, sedih kan? Ini pengalaman yang Benar. mungkin tidak akan pernah Bapak lupakan ya. Iya. Wow. Jadi memang itu mungkin ya sebagian orang kalau mau melayani Tuhan itu dia butuh fasilitas. Iya kan? Ada fasilitas baru melayani. Iya, supaya mentereng begitu ya. Iya. Iya kan orang istilah bilang apa ya? Wah, kelihatan ada tampang hamba Tuhan. Kelihatan gitu. wibawanya Wibawa, gitu ya. fondasi begitu kan. Fasilitas nggak lengkap, Iya. nggak lengkap. Aduh. Sepatunya mengkilap. Waduh, gitu. ada cincin. Ada cincin, Wah, ya. kalung, emas. Lah, saya jadi Kristen itu Tuhan proses. Iya. Tidak cukup hanya masuk penjara sampai soal ekonomi. Tahu nggak? Tuhan uji kita sampai di ekonomi. Saya nggak bisa beli susu untuk anak saya. Coba. Itu sampai Seperti itu. wow, nggak bisa beli susu. Nggak bisa beli susu. Ketika dia minta susu, saya kasih teh. Iya kan? Tapi saya bilang sama anak ini teh merah. Kan ada susu putih, susu coklat. Ini susu merah. Dia minum, dia terima susu merah. Tapi beberapa hari dia katakan, Pak, udah bosan nih susu merah. Minta susu putih apa coklat. Ya kita hanya bisa nangis. Waktu itu nggak jelas kita. Kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Yang namanya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil. Iya kan? Kita kan nggak punya simpanan, kita nggak punya toko, kita nggak punya usaha yang lain. Betul. Iya. Ya, tahu nggak saya hidup dengan apa? Kartu kredit. Oh, jadi gesek. Tapi saya sampai hari ini tidak ada masalah dengan perbankan, karena saya bisa atur ya. Jadi kalau kita kekurangan begitu, yaudah kita beli aja gesek, nanti itu diatur. Nah kalau bisa beli susu, ya sehari sekali aja dia minum susu. Yang harusnya 3 sampai 4 kali, sekali aja. Sekali aja. Jadi seperti itu. Kita nggak jelas pendapatan kita. Lagian saya nggak punya, saya bukan seorang gembala sidang. Kalau gembala sidang kan dia punya, tahu sendiri kan. Nah saya cuman waktu itu juga belum apa-apa, belum dikenal ya. Jadi ya seperti itu. Ya kita terima deh ucapan syukur. Istri saya sempat nanya juga loh, kita hidup apa dengan 5.000 rupiah nih? Mau beli apa nih? Uang yang ada hari ini. Wow. Ya semua bisa dilewati dengan baik. 5 anak loh. 5 anak. Banyak hamba Tuhan mundur loh. Pastor jadi hamba Tuhan karena tidak kuat dengan hal yang seperti ini. Apalagi di masa pandemi ini. Kan. Semua jadwal pelayanan cancel semua. Iya. Udah nggak bisa lagi kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Udah nggak ada masa lagi. Tapi Tuhan bilang ya ke media online aja. Iya. Iya kan. Nah sehingga saya akhirnya jadi nyaman gitu kan. Iya. Artinya tidak perlu jauh-jauh, saya khotbah dari sini aja. Seluruh dunia bisa menyaksikan. Iya, seluruh dunia. Bahkan lebih banyak yang nonton itu. daripada ketika kita onsite ya. Nah, kalau ditanya suka, ya pastilah. Iya. Suka duka itu silih berganti dalam hidup kita. Sukanya di dalam Tuhan apa? Saya jarang sakit.
Puji Tuhan, artinya Iya kan? Tuhan selalu Karena saya menyertai. minta selalu itu, Tuhan saya sehat. Apalagi sebagai seorang pengkhotbah, kalau kita sakit, waduh, gimana coba? Ya. Jadwal kita, Jadwal kita semua ya. Terus kalau kita masuk ke rumah sakit, nanti siapa yang bayar kan? Nah itu kan, jadi minta kesehatan itu, ya. Nah itu dan puji Tuhan, ya suka di dalam Tuhan itu, ya. Waktu kita butuh, kita doa, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan semua. Iya, jadi bisa dilewati sampai hari ini bisa dilewati. Wow, Iya. puji Tuhan. Walaupun misalnya ya, saya pingin secara kedagingan ya, pingin lebih misalnya rumah yang ideal, idaman. Ya, tapi sekarang ini rumah yang pas-pasan gitu. Ya bahkan ada orang bilang ya nggak layak. Kenapa? Rumah saya kan kecil. Kita 7 orang dan rumah cuma 3 kamar. Ya kan? Sudah begitu toiletnya cuma 1 coba. Toilet 1. 7 orang di dalam. Rumah. Rebutan. Tapi memang karena cuma 1 jadi berebutan itu nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Karena sudah diatur ya, Sudah ada terbiasa. jam-jamnya ya. Iya. Ada schedule-schedule-nya. Iya, makanya- jam sekian yang ini yang masuk. Makanya di usia 55 ini ya saya juga berharap Tuhan memberikan saya rumah yang ideal lah. Amin dalam Iya nama kan? Yesus. Tetapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah rumah Murtadin ini ya. Iya, Pesantren Kristen Pesantren Kristen ini. Iya, itu yang utama. Ya, bisa memberikan mereka rumah, Iya. tempat tinggal yang layak, Iya, begitu. pendidikan Kristen, Nah, itu. ya. Wow. Ya, kalau memang Tuhan berkenan ya saya punya rumah yang ideal juga lah gitu kan. Mungkin 5 kamar tidur begitu ya. Iya, pas 5 Anak-anak kamar. saya sudah besar. Iya, sudah besar. Harusnya 1 kamar 1 orang. Iya, ini numpuk kadang-kadang yang laki sama perempuan udah sekamar. Kenapa? Karena saya kan sebelum pandemi kan di 2016 itu kan sempat merintis ya. Karena saya resign dari gereja itu ya, di mana saya berkhotbah selama 14 tahun, maka saya merintis, saya bikin yayasan, tapi juga saya bikin persekutuan doa. Nah, sampai saya kontrak yang menyewa 1 ruko, ya kan? Dan itu luar biasa juga ya. Saya fokus ke situ, ya Tuhan siapkan lah. Amin. Ya, artinya prioritaskan dulu tempat pelayanan. Tempat pelayanan. Iya, tapi saya berdoa juga sebelum saya dipanggil Tuhan, ya rumah saya di surga tersedia, saya punya rumah yang saya tinggalkan, biar anak-anak itu bangga punya papa hamba Tuhan. Amin. Jangan mereka nggak bangga, nyesal papa hamba Tuhan gitu kan. Apa yang ditinggal, papa pergi, Iya. kita nggak Nah, punya itu. apa-apa gitu ya. Betul. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Iya. Pastor Rusli Mono Alfa, apa sih memori-memori masa kecil sebelum jadi Kristen? Ya, saya dibesarkan dalam keluarga yang saya katakan tadi bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya anak ke-15 Ke-15? dari ayah saya. Gimana ceritanya, Pastor? Tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Oh, berarti punya beberapa istri. Ya, Oh. poligami lah. Iya, iya, iya. Ya, namanya juga di sana kan Iya. dibolehkan 2, 3, 4 kan bolehkan. Nah. Dan saya anak paling bungsu, ayah saya punya obsesi. Saya harus menjadi seorang mubalik lah, begitulah. Artinya orang berguna bagi bangsa, negara, dan agama itu idealnya begitu. Iya. Menjadi seorang yang nanti akan membawa siar agamanya. Iya, iya. Dan karena itu dia mengambil alih tanggung jawab pendidikan agama itu. Oh. Ya, sejak kecil diajarkan untuk dipersiapkan. Ya, saya masih mengingat bagaimana ayah saya mengajarkan saya ngaji. Ya. Dan kemudian saya sekolah di 2 tempat, sekolah negeri dan sekolah ibtidaiyah.
Ya. Jadi sekolah agama, karena kalau sekarang ini kan bisa memilih negeri atau madrasah. Kalau dulu enggak, ya kan kita sekolah di negeri tapi juga kita sekolah madrasah. Ya, jadi pagi, ya siang pulang sekolah negeri, nanti jam 2 pergi ke madrasah. Wow, jadi masa kecil sebenarnya sudah kental dengan pendidikan ya, pendidikan agama ya dulu ya. Ya, karena memang ayah saya berharap kita anak-anak yang saleh, ya saleh dan soleha. Karena harapan orang tua itu ketika dia meninggal, anak-anaknya bisa mendoakannya dan doa anak-anak itu bisa membuka pintu surga. Ya. Salah satu cara untuk membuka pintu surga gitu. Baik. Iya. Jadi bagaimana keadaan saat murtad dulu? Wow, itu terjadi perang. Ya. Gimana itu, Pastor? Bisa dibayangkan sendiri bagaimana obsesi ayah saya Ya. yang kemudian bertolak belakang dengan keadaan waktu itu, di mana saya menyatakan diri, saya meninggalkan agama saya, dan saya lebih cinta Yesus, ya. Dan saya siap mati, saya siap dibuang, saya siap dibunuh untuk kembali kepada kekasih yang lama itu. Iya. Saya bilang tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi ya sempat dikejar-kejar juga sama keluarga ya. Ya, memang terjadi bentrok. Ya, tapi itu tidak bertahan lama. Ya, karena bagaimanapun juga Tuhan selalu mereka-reka yang baik bagi kita. Amin. Iya. Puji Ya, nama Tuhan. puncaknya di penjara itu. Iya. Oh iya, puncaknya Iya, di penjara. iya. Boleh cerita tentang waktu di sidang dan akan dipenjarakan? Ya, jadi kala itu saya sedang berkhotbah di kebaktian kebangunan rohani khusus untuk pemuda. Ya. Nah, disinyalir bahwa ada sekelompok ormas anak-anak muda hendak membuat aksi. Saya tahu itu dari polisi yang datang ke tempat saya setelah ibadah selesai. Saya langsung diamankan oleh kepolisian. Bahwa kamu akan diamankan. Nah, dari proses itu kemudian meningkat jadi tahanan. Lalu kemudian dikenakan pasal 156A KUHP. Proses secara hukum, ya, menjadi tahanan kepolisian, kemudian menjadi tahanan kejaksaan, lalu kemudian menjadi tahanan pengadilan. Nah, waktu di Polres, ya, menjadi tahanan polisi, saya itu dijaga ketat oleh Kapolres. Walaupun dia berbeda agama dengan saya. Dia adalah seorang Jawa Barat, seorang Sunda yang taat beragama, agama Islam, tapi dia bersahabat dengan saya. Wow. Itu luar biasa. Dikawal banget pada waktu itu ya. Dan dia selalu bilang kalau ada anggota saya yang kasih gini kamu, kasih gini aja, lapor saya. Wah, dia jaga ketat. Ya. Iya. Nah, tetapi kan itu tidak bisa lama. Ya. Saya harus dilimpahkan ke kejaksaan. Waktu saya dilimpahkan ke kejaksaan, saya menjadi tahanan jaksa dan itu berarti saya harus pindah tempat dari Polres ke rumah tahanan negara. Nah, pada waktu masuk itu saya dipukul babak belur. Dipukul di dalam? Dipukul oleh sipir. Kenapa, Pastor? Ya, entah kenapa, mungkin mereka merasa, ya karena saya, ya namanya juga penistaan agama. Ya, mereka merasa dinista. Ya, dinista, begitu ya. Padahal saya kan masih, istilahnya masih tahanan, ya. Ya, artinya harus ada praduga tak bersalah kan. Tapi itulah mereka sudah rancang, mereka pukul saya, ditinju di bagian pelipis, ditendang dengan las. Lah timbangan saya waktu itu berat saya cuma 47. 47 seorang laki-laki dewasa. Jadi ditendang itu terlempar. Tapi saya tetap memuji Tuhan. Nah, ini di bagian pelipis mau memar, mungkin mereka mereka yang jahat. Mungkin sasaran mereka saya amnesia. Karena kalau lihat sasaran pukulan kan di sini, di pelipis. Saya disuruh buka kacamata, ya, lalu ditinju di bagian sini. Ini kalau ditinju berulang-ulang di sini orang bisa amnesia.
Dokter, masyarakat Kristen marah, keberatan, dipanggil dokter, divisum, dan anak-anak muda gereja juga keberatan. Nah, pengacara saya keberatan, dan itu disampaikan kepada Karutan, Kepala Rumah Tahanan Negara Poso, ya, dan saya dipanggil. Artinya anak buahnya ini dua sipir ini akan diproses, tetapi dikembalikan kepada saya. Apa yang saya lakukan? Saya harus mempraktekkan ajaran Yesus. Seperti apa, Mesar? Mengampuni. Kenapa? Karena Kepala Rumah Tahanan Negara itu katakan tergantung saya. Kalau saya bilang saya keberatan, diproses. Nah, kalau mereka diproses, berarti promosi yang mungkin sedang mereka sandang itu nggak dapat. Yang ada juga diturunin. Dan itu mempengaruhi dapur mereka. Betul. Kasihan kan? Ya udah, saya harus mempraktekkan ajaran Yesus. Mengampuni pada saat itu. Iya kan? Gak gampang kan? Langsung praktek ya? Iya, harus. Murtad, ikut Yesus, langsung praktek. Praktek. Iya. Nah, proses persidangan saya dituntut 4 tahun. Ya, saya katakan bahwa sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan itu temanya sangat luar biasa. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dan di akhir pidato itu saya nyatakan sikap putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Wow. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. 4 tahun 6 bulan dijalani dengan penuh sukacita. Ya, itu saya banding. Tujuan saya sebenarnya bersaksi. Sebab memori banding ya disusun dengan tema yang sama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dibaca oleh hakim pengadilan tinggi. Suka atau tidak suka, saya sudah menyatakan. Putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri. Masih ada jalur untuk bersaksi, bro. Jadi yaitu apa? Kasasi. Memori kasasi disusun dengan tema yang sama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Putusannya sudah bisa diduga. Menolak permohonan kasasi. Akhirnya pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Maka ini yang menguatkan saya. Jalani saja. Karena memang hari-hari ini jahat. Ya kan? Ya, kita mau menangis. Apa mau menangis menyelesaikan persoalan? Iya kan? Kita mau stres. Stres bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Ya itu apa? Datang sama Yesus. Datang sama memuji, Yesus. bersuka cita, mengucap syukur. Amin. Iya, begitulah. Puji Tuhan. Terus bagaimana ceritanya sampai akhirnya sekolah teologi katanya nih? Iya, memang harus mempersiapkan diri. Karena kalau kita mau melayani Tuhan, tidak sekolah teologi, ya ini namanya cuma semangat doang. Semangat? Nggak cukup semangat. Ilmu harus punya. Iya harus. Iya kan? Iya. Nggak boleh memberitakan firman itu membabi buta. Iya. Biasanya kita punya semangat, akhirnya memberitakan firman membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta. Jadi benar-benar harus sekolah. Karena apa? Kalau kita nggak belajar di sekolah, di bangku teologi, kita nggak punya persiapan yang baik. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa dikatakan antikris. Iya kan? Kita harus punya ilmunya dalam menghadapi mereka. Iya. Begitu. Baik, belajar lah. Tuhan. Dan sampai hari ini masih belajar. Sampai hari ini masih terus belajar. Masih terus belajar. Dan belajar yang baik itu adalah mengajar. Mengajar yang baik adalah belajar. Mengajar yang baik adalah belajar. Dan belajar yang baik adalah mengajar. Nah, makanya saya yang menjadi ya dipercayakan sama Tuhan lah untuk mengajar salah satu STT. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Puji nama Tuhan. Iya, melalui Zoom kan? Ya melalui Zoom. Karena memang online semuanya saat ini ya. Betul. Puji nama Tuhan. Apa sih visi misi hidup Pastor Rusli? Ya, saya harus sinkronkan dengan
visi misi daripada Tuhan Yesus. Misi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan loh. Ya. Makanya saudara-saudara kita selalu keberatan. Di Alkitabmu ini coba tunjukkan dalilnya. Di mana ada ayat yang mengatakan Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Iya kan? Itu yang selalu mereka Iya. sebagai alat mereka untuk menjatuhkan kita. Iya. Padahal yang ada di Alkitab itu yang gila disembah, yang minta disembah adalah hantu, bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan yang minta-minta disembah, itu sesungguhnya dia bukan sosok yang patut disembah. Betul. Bukan pribadi yang patut disembah. Biasanya nih orang kalau dia itu layak disembah, dia tidak akan berteriak-teriak. Tidak usah. Iya. Sembahlah aku. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang gila disembah. Iya. Ya. Nah, misi Yesus datang ke dalam dunia ini apa? Untuk menyelamatkan. Ya. Ya. Dan karena itu prioritas utamanya adalah memberitakan Injil. Itu visi. Iya. Ya kan? Iya. Memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ya, beritakan Injil, beritakan Injil. Itu visi misi Tuhan Yesus. Maka kita juga harus seperti itu. Ya. Memberitakan Injil. Memberitakan Ya. Injil. Sampai kapan? Sampai kita selesai. Sampai Tuhan panggil. Jadi ini apa yang menjadi visi misi Yesus, itu juga yang menjadi visi misi daripada Pastor Betul. Rusli ya. Kita tidak bisa memilih yang lain. Ya. Dan kita tidak punya cita-cita yang lain selain memang ya apa yang sudah Tuhan gariskan kepada kita. Artinya prioritas utama adalah memberitakan Injil. Ya dari sana Tuhan janji kita diberkati. Ya kan? Amin. Yakin kan? Yakin. Yakin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Sekian bincang-bincang gue bersama dengan Pastor Muhammad Rusli Monoarfa. Biarlah bincang-bincang kami hari ini menguatkan semua saudara-saudara seiman untuk tetap punya keyakinan yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena alasan apapun. Tetaplah setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.